Saya warga Rempang dan terlahir di Rempang. Orang tua saya serta nenek moyang saya juga asli dari Rempang. Sebagaimana bapak-bapak ketahui, Rempang itu bukanlah tanah kosong. Rempang itu ada penghuninya. Sebagaimana yang telah diklaim oleh BP Batam, bahwa kami masyarakat Rempang ini, bahwa Pulau Rempang itu kosong, sama sekali tidak ada penghuninya. Tetapi ketika ada pemilihan umum, maka suara di Rempang itu melebihi 10.000 suara, maka belasan ribu suara. Dari mana itu kalau Pulau Rempang itu kosong? Sedangkan ketika pemilu, Rempang itu juga dikejar, di mana masyarakat kami yang tinggal di pelosok, mereka disuruh memilih. Dari bukti Rempang ini bukan pulau kosong dan sudah lama ada. Karena Rempang ini sebelum Indonesia ini merdeka, Rempang telah ada. Itu terbukti daripada makam-makam leluhur kami yang makam tua. Dan di situ juga ada peninggalan sejarah di zaman Belanda dan di zaman Jepang. Terbukti bahwa di situ itu ada tugu Jepang ketika Jepang pernah menduduki Rempang. Masuknya PSN ke Rempang itu, kami sebagai masyarakat Rempang tidak tahu, Pak. Dan di situ diiringi oleh PT MEG. Katanya PT MEG itu Mega Elograha, PT yang akan mengembangin Rempang, pengembang Rempang. Pihak BP Batam tidak pernah mengkonfirmasikan kepada masyarakat Rempang bahwa Rempang ini akan dimasuki proyek. Tetapi di situ ada pemaksaan bahwa kami masyarakat Rempang harus keluar dari tanah kelahiran kami itu. Sebagai masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di Rempang, tidak mungkin bagi kami untuk meninggalkan kampung halaman kami. Karena di situ ada makam-makam leluhur kami. Di situ juga ada sejarah bagi kami. Dan di situ juga kami hidup. Di situ ada ruang hidup bagi kami. Kami sebagai petani dan nelayan di Rempang hidup aman, nyaman, sejahtera ketika sebelum PSN ini masuk. Tetapi setelah PSN ini masuk, kami warga Rempang tersakiti, trauma dengan kejadian-kejadian ketika PSN ini masuk, di mana di situ ada intimidasi dari pihak-pihak pemerintah, dari BP Batam, dari aparat TNI, polisi, serta dari PT MEG. Pasca kejadian 7 September, waktu itu tim terpadu berusaha masuk ke Rempang dengan menggunakan kekerasan, di mana masyarakat kami, warga kami ditembaki dengan gas air mata. Dan para tim terpadu tidak hanya menembak masyarakat dengan gas air mata, tetapi mereka menembak rumah-rumah warga, menembak pada sekolah-sekolah. Di situ ada SD serta SMP. Sehingga terjadilah pemukulan. Hari 7 Desember tersebut merupakan peristiwa berdarah bagi kami. Peristiwa yang sangat menyakitkan bagi kami masyarakat Rempang. 2 hari yang lewat,
kami peringati 7 September tersebut bahwa kami ini masyarakat Rempang masih akan melawan. Kami adakan pesta rakyat di sana. Kami adakan pasar murah di sana. Kami akan buktikan bahwa Rempang itu hasil buminya dan hasil lautnya sangat melimpah. Bahwa dari dulu kami ini hidup sejahtera, aman, nyaman. Ketika BBM naik, ketika sembako naik, kami masyarakat Rempang tidak pernah mengeluh. Tidak pernah kami minta bantuan, Pak turunkan BBM, turunkan sembako. Kami sanggup. Bahkan dari kami petani dan nelayan, kami sanggup menyekolahkan anak kami sampai ke sarjana, Pak. Jadi kurang apa lagi kami? Apa kurang sejahtera kami? Kurang nyaman kami? Kurang aman kami? Enggak. Jadi pembangunan PSN ini alasan dari pemerintah supaya kami ini sejahtera. Buktinya, kami sejahtera selama ini, Pak. Sebelum adanya PSN ini. Masih ada Pak Sukri? Masih, Pak. Jadi, dipersingkat waktunya. kejadian kriminal ini tidak hanya dilakukan oleh pihak tim terpadu. Kami pernah diserang oleh PT MEG. Sampai warga kami ada yang patah tangannya nenek-nenek, ada yang berdarah, ada yang pecah kepalanya. Bahkan ada yang pernah kena busur. Jadi kami sebagai warga sangat menderita ketika PSN ini masuk. Kami tidak dianggap. Seolah-olah kami itu binatang di sana. Di mana keadilan negeri ini? Ketika melihat warga dan masyarakatnya, rakyatnya sejahtera, mereka ingin merampas ruang hidup kami. Mereka menganggap kami ini bodoh di Rempang. Seenaknya saja mereka mengusir kami. Kami punya wakil rakyat, tetapi hari ini wakil rakyat tidak datang, Pak. Tidak mau mendengar inspirasi masyarakatnya, rakyat. Jadi kami di Rempang itu tidak punya siapa-siapa. Ketika kami punya polisi, pengaman, penganyum masyarakat, pelindung masyarakat, tapi mereka tak mampu melindungi kami. Mereka tidak mau, Pak. Bahkan mereka yang mengintimidasi kami. Jadi kemana kami harus minta keadilan?